Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaah tarawih, isya, tarawih dan witir insyaallah yang sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali apa yang akan kita sampaikan, pertama kita bersyukur kepada Allah masih diberi umur, bisa masuk dan insya Allah bisa mengamalkan dengan baik Ramadan 1445 Hijriah ini. Berapa banyak saudara-saudara kita mungkin di antara keluarga kita yang tidak lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki Ramadan 1445 Hijriah ini. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberi waktu, Engkau masih tangguhkan usia kami hingga kami bisa masuk ke dalam Ramadan 1445 Hijriah. Yang kedua, Ramadan ini dan Ramadan selanjutnya serta yang lalu itu adalah bazar bagi amal. Allah membuka peluang seluas-luasnya, dilipat gandakannya pahala itu karena 3 faktor besar. Yang pertama karena faktor kemuliaan tempat di mana amal itu kita kerjakan. Ruang terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Dari semua masjid, Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa adalah 3 ruang yang sangat-sangat istimewa. Maka amal yang kita kerjakan di dalam masjid, walau hanya sederhana, apalagi mewah, itu lebih besar pahala kebaikannya ketimbang kita mengerjakan amal yang sama di rumah, walaupun rumah itu mewah. Karena masjid adalah ruang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang yang tidak utama dan tidak baik itu pasar, termasuk mall. Cuma ironinya, orang lebih betah 4 jam 5 jam di mall ketimbang setengah jam di dalam masjid, karena tidak punya pengetahuan yang cukup tentang apa ajaran agama. Bukan tidak boleh ke pasar, bukan tidak boleh ke mall, tetapi ketahuilah bahwa ruang terbaik harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas amal kita di sisi Allah. Satu sholat yang kita kerjakan di Al-Haram, Al-Masjidul Haram, itu seperti 100.000 kali sholat kalau itu sholat. Isya seperti tadi, jika dikerjakan di Al-Masjidul Haram, nilainya seperti kita telah mengerjakan 100.000 kali sholat Isya. Di Nabawi 1.000 kali sholat Isya. Di Al-Aqsa 500 kali sholat Isya. Karena faktor kemuliaan ruang. Yang kedua, faktor kemuliaan waktu. Jumat ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai waktu terbaik dalam setiap pekannya, hari Jumat. Maka ibadah di dalamnya berbeda hasilnya di sisi Allah timbang ibadah yang sama dikerjakan di hari lain dalam pekan itu. 12 bulan dalam setahun Allah memilih dan menetapkan bahwa Ramadan adalah bulan terbaik. Karena baiknya semua kitab suci Allah diturunkan dalam Ramadan. Mau Zabur, Taurat, Injil
makin baik nilai waktu Ramadan ini. Maka Rasulullah bersabda, "Man tatawwa'a fihi bi khasrah min khisal khair kana kama adda sab'in kana kama adda fardhan fi maswa." Orang yang mengerjakan ibadah sunnah dalam Ramadan, pahalanya seperti pahala wajib, seperti pahala ibadah wajib. Maka tidak ada lagi pahala sunnah dalam Ramadan, tidak ada. Walaupun amalnya tetap amal sunnah, tapi pahalanya pahala wajib. Sedang yang wajib, wa ada fihi fardhan kana kama adda sab'in fardhan fi maswa. Yang mengerjakan ibadah wajib dalam Ramadan, pagi, sore, siang, malam, nilainya seperti 70 kali yang wajib itu di luar bulan suci Ramadan. Maka ketika Rasulullah ditanya, kapan umrah paling baik? Beliau mengatakan umrah dalam Ramadan. Apa nilai kebaikannya ya Rasul? Karena haji ma'i, seperti ia mengerjakan ibadah haji bersamaku, kata Rasul. Kapan sedekah paling baik? Sedekah dalam Ramadan. Maka Rasulullah sebagai sosok paling dermawan di muka bumi ini, itu tidak tanggung-tanggung dilukiskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah tingkat kedermawanannya melebihi angin yang berhembus, melebihi oksigen yang kita hirup setiap hari. Saking baiknya Rasulullah, saking tingginya tingkat kedermawanan beliau dalam Ramadan. Di luar Ramadan beliau memang seorang dermawan, bersedekah. Maka ada hadis yang menyebut ittaqun nar walau bisyikki tamrah, jauhkan siksa neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Syikki tamrah itu bukan sepotong, satu. Syiknya itu menunjukkan bijinya. Satu kurma bisa menjauhkan seorang hamba dari siksa api neraka. Apalagi dalam Ramadan seperti ini, pahalanya berlipat ganda. Subhanallah. Sekedar contoh saja, apa yang dihadiahkan kepada Rasul, jika ada yang membutuhkan, hadiah itu diberikan. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang membawa satu kantong kurma kesukaan Rasulullah SAW. Lalu beliau serahkan, beliau hadiahkan, ya Rasul, ini hadiah untukmu, engkau suka ini. Rasul berterima kasih sekali sudah diberi kurma. Tiba-tiba ada seorang yang meminta-minta datang menghampiri Rasul. Ya Muhammad, rahimallahu abdan yarhamuna. Semoga Allah menyayangi orang yang sayang kepada kami ya Rasul, kata si peminta-minta. Rasul menyerahkan satu kantong kurma itu kepada si peminta-minta. Buat kamu, buat kamu. Peminta-minta ini senang sekali. Dia pergi. Utsman bin Affan masih di tempat, nggak tega melihat Rasulullah SAW yang tadi sudah diberi hadiah kosong begitu saja. Akhirnya Utsman mengejar si peminta-minta itu. Kata Utsman, wahai hamba Allah, serahkan kembali kurma ini kepada aku ganti dengan uang. Diberi. Senang si peminta-minta ini dapat duit. Kurma diambil kembali oleh Utsman bin Affan. Utsman menyerahkan kembali di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba si peminta-minta datang lagi. Ya Rasulullah, rahimallahu abdan yarhamna. Semoga Allah menyayangi orang yang sayang kepada kami ya Rasul. Kalau sudah dapat uang, oleh Rasul diserahkan kembali sekantong kurma tadi, diserahkan kembali. Si peminta-minta ini pergi, Utsman mengejarnya kembali. Wahai hamba Allah, sini, saya bayar lagi. Ini buat kamu. Biar ini buat saya. Utsman menyerahkan kembali kepada Rasulullah SAW.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Tapi seminta-minta juga nggak kehilangan akal. Dia datang lagi menemui Rasul. Kata si peminta-minta seperti tadi, rahimallahu abdan yarhamna. Semoga Allah menyayangi orang yang sayang kepada kami. Kali ini Rasulullah berucap, asailun anta ambai'. Kamu ini sebenarnya meminta-minta atau menjual kurma? Kalimat ini memicu turunnya ayat wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta-minta, jangan kamu hardik ya Muhammad, biarkan dia. Padahal sebenarnya nggak salah kalimat itu. Kamu ini tukang minta-minta atau tukang jual kurma? Karena sudah sekian kali. Tapi karena yang mengucapkan kalimat itu adalah Rasul, maka nilainya berbeda di sisi Allah, sehingga ditegur oleh Allah Ta'ala. Yang minta-minta jangan dihardik, jangan dibentak, biarkan aja. Hadirin hadirat sekalian, saudara-saudara semua, begitulah Muhammad Rasulullah sang dermawan yang luar biasa. Tidak takut kehilangan apa-apa. Bagi beliau dunia ini hanyalah kesenangan yang hilang sebentar. Sedang yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik dan kekal bagi selamanya untuk orang yang beriman dan yang tawakal kepadanya. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Sampai di sini. Semoga sedekah kita dalam Ramadan ini jangan pupus, teruskan bersedekah walau hanya dengan segelas air mineral untuk saudara kita yang berbuka pada jam berbuka. Jangan pada pukul 10 pagi ya. Pada jam berbuka beri. Pahalanya ganda, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita peroleh puasa, pahala puasa kita, Allah berikan, Allah tambahkan kepada kita pahala sebesar pahala orang yang berpuasa yang kita beri air ini, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa pribadinya sendiri. Kita mendapatkan pahala ganda. Berbuatlah yang terbaik dalam Ramadan mumpung diberi umur. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.